Pencabutan izin bukan ajang basa-basi. Mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pencabutan izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pasca bencana Aceh dan Sumatera. Fungsi ekologis hulu hilir yang selama ini rusak segera disehatkan kembali dan rakyat mendapatkan hak untuk tinggal tanpa terus dibayangi risiko bencana. Kita amat mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Pengelola negara membuktikan diri hadir dengan menindak korporasi dan konglomerasi yang telah melanggar dan mengakibatkan berkurangnya daya tampung dan daya dukung lingkungan di Pulau Sumatera. Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, 22 diantaranya merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan-hutan alam dan hutan tanaman. 6 perusahaan lain bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan. Publik di saat yang sama juga menginginkan langkah tegas yang dimotori Presiden Prabowo Subianto bukan sandiwara belaka. Jangan tampil bak pahlawan seolah memberi harapan, tetapi di panggung belakang malah memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk bersalin rupa. Sekali lagi, keberanian pemerintahan Prabowo Subianto harus benar-benar nyata. Jangan sekadar ajang basa-basi. Kita tidak ingin penghentian operasi 28 perusahaan itu untuk membuat publik terlena. Sudah terlalu besar kerugian akibat bencana maha dahsyat di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Estimasi kerugian ekonomi 68,8 triliun rupiah dengan kerusakan parah pada 3.500 bangunan, hancurnya 271 jembatan, serta rusaknya 282 fasilitas pendidikan. Khusus untuk Sumatera Barat, total kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor mencapai 33,5 triliun rupiah. Di Sumatera Utara, kerugian diperkirakan sebesar 17,4 triliun dan dibutuhkan dana pemulihan senilai 69,47 triliun rupiah. Sementara itu, jumlah korban tewas akibat bencana Sumatera dan Aceh 1.199 orang. Bahkan 114.000 orang masih hidup menderita di tenda-tenda pengungsian. Penderitaan mereka membuka pertanyaan keras, siapa yang menikmati keuntungan dan siapa yang menanggung risikonya? Ketika pencabutan izin 28 itu hanya ajang basa-basi, itu sama saja kita menodai ingatan atas para korban yang meninggal dalam bencana dan mereka yang tengah berjuang hidup di tempat pengungsian. Kebijakan basa-basi adalah bentuk pengkhianatan paling sunyi. Publik memang pantas dan berhak untuk a priori, bahkan khawatir. Selain karena contoh kasus sebelumnya, ternyata sudah ada 5 perusahaan yang sebelumnya pernah dihentikan izinnya, tapi kemudian dianulir lagi. Menurut data LBH YLBHI, setidaknya 5 perusahaan, PT Rimba Timur Sentosa, PT Rimba Wawasan Permai, PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Barumun Raya Padang Langkat, dan PT Multi Sibolga Timber pernah dicabut izin konsesi kawasan hutan pada 5 Januari 2022. Secara logika, sesuatu yang sudah mati seharusnya tidak bisa dibunuh untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan adanya celah penegakan hukum yang membuat sanksi administratif tidak otomatis menghentikan aktivitas fisik di lapangan. Publik ingin pemerintah harus tegas dalam mengelola alam. Kita sepakat bahwa perusahaan berhak untung karena hal itu bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Namun, apa artinya semua itu jika keselamatan manusia terancam dari kelestarian alam hancur?